Dua rumah terbakar di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Akibatnya, 1 orang tewas. Gempa bermagnitudo 4,9 mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Getarannya juga dirasakan di Jakarta, Bogor, Karawang, hingga Tangerang Selatan. Hasil tes DNA menunjukkan anak Lisa Mariana, bukan anak Ridwan Kamil. Selanjutnya, Barreskrim Polri akan melakukan gelar perkara kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap selebgram Lisa Mariana. Meski gaji tak naik, namun tunjangan bagi anggota hingga pimpinan DPR berubah. Mulai dari tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah, beras 12 juta rupiah per bulan, dan sejumlah tunjangan lainnya. Yang jadi pertanyaan, apa urgensinya? Apakah ini jadi beban baru keuangan negara? Kami akan bahas di Sapa Indonesia Pagi. Bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate turun. Pertumbuhan kredit perbankan juga melambat sangat tajam. Padahal ekonomi melesat sampai 5,12% di kuartal 2. Lazimkah kondisi ini terjadi? Bagaimana merasionalisasi kebijakan ini dengan angka pertumbuhan ekonomi yang gemilang? Kompas Bisnis akan menanyakannya kepada Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat pagi, Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Kamis 21 Agustus 2025. Bersama saya, Adistila Rasati. Dan saya, Bre Baratenaya. Sejumlah informasi menarik dan juga penting akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Termasuk nanti update terkait dengan gempa yang melanda Bekasi ya, Distia. Kemarin juga sempat saya rasakan. Saya kira sayangnya yang doyong gitu ya, atau keliengan karena belum makan. Dipikirnya kamu pusing ya, karena pekerjaan, pusing beban. Dipikir pusing beban, ternyata teman di satu apartemen tuh bilang, Bre, gempa nggak? Oh, gempa beneran ya, saya kira keliengan, ternyata beneran gempa gitu. Kamu nggak ngerasa kemarin, Dis? Aku sih udah tidur ya. Oh, udah tidur ya, anak baik-baik. Tapi ini menjadi banyak sekali disorot oleh publik ya, karena memang gempa ini berkekuatan 4,7 magnitudo mengguncang Kabupaten Bekasi dan juga Karawang, bahkan ada sejumlah rumah juga mengalami kerusakan. Tidak hanya di Kabupaten Bekasi dan juga Karawang, tapi juga ternyata gempa ini juga dirasakan masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, hingga Tangerang Selatan tadi kata Bre. Betul. Jadi tadi Bre mengatakan tadinya dipikirnya pusing ya, pusing beban pikiran begitu ya. Kalau kita rakyat lagi pusing beban pikiran, tampaknya DPR tadi wakil rakyat kita nggak pusing nih, karena apa? Karena ya tunjangannya naik. Betul, ini tunjangan rumah 50 juta, beras ditunjang juga 12 juta. Itu mendingan 50 jutanya tunjangan rumah buat memperbaiki rumah-rumah rusak di Karawang, di Bekasi. Kan itu yang kita butuhkan sekarang gitu. Maksudnya dengan adanya tunjangan ini, apakah memang efisien gitu ya, di tengah kita lagi hemat anggaran kita lagi ya nggak sehat gitu ya APBN kita. Apakah ini perlu gitu ya untuk kemudian ditambah ada tunjangan sampai berarti total pendapatannya 100 juta lebih ya? Luar biasa lah ya. 11-12 nggak sih sama Bre? Agak cuma setengah ya, kalau ya setengahnya gajinya DPR saya 50 juta. Tapi sebelum kita kesana gitu ya Dis ya, kita akan nanti bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Kita akan ke informasi pertama dulu, Saudara. Di pagi hari ini seorang remaja tewas setelah terjebak kobaran api yang meludeskan 2 rumah di kawasan Kalideres, Jakarta. Jakarta Barat. Insiden ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat.
Warga menyebut korban sempat berupaya menyelamatkan diri dari kobaran api. Diduga panik, korban nekat melompat dari lantai 2 salah satu rumah yang terbakar hingga terluka. Korban itu berusaha menyelamatkan diri mungkin. Sementara ketika posisi sedang tidur, lalu ada teriakan dari warga ada kebakaran, mungkin panik, mencoba untuk menyelamatkan diri, karena kepanikan lompat ke lantai bawah, mungkin mengalami luka sehingga tidak bisa berupaya untuk menyelamatkan diri sehingga terperangkap api. Dan sementara itu dari fenomena kelistrikan berdasarkan investigasi awal. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Hujan deras disertai dengan angin kencang membuat pohon setinggi kurang lebih 20 meter di Jalan Raya Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur tumbang. Akibatnya sebuah mobil rusak berat tertimpa pohon. Pohon dengan diameter sekitar 70 cm ini tumbang saat hujan deras disertai dengan angin kencang yang terjadi sejak Rabu sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini lantaran pengemudi dan juga penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Akibat insiden, Jalan Raya Mabes Hankam ditutup sementara hingga proses pemotongan pohon dan pemindahan mobil dilakukan. Antara setengah 5 sampai jam 5. Oh, itu nih apa sih, Bang? Mobil R3. Oh, mobil R3. Itu untungnya nggak ada korban. Nggak ada korban. Ya. Itu tutup jalan berarti? Kita tutup jalan. Ada damkar semua gitu aja. Oh, dari situ semua. Tapi tutup jalan nggak bisa dilewatin? Nggak dilewatin. Ah, ini kena. Pohonnya besar banget tutupnya. Oh, berapa meter, Bang, tingginya? Pokoknya tutup sejalan ini. Satu jalan ini ketutup ya? Insiden serupa juga terjadi pada Rabu sore. Saudara, dari rekaman video milik warga, terlihat sebuah pohon mangga tumbang menimpa rumah dan juga mobil. Pengemudi mobil yang merupakan wanita hamil tidak mengalami luka. Pohon yang tumbang mengenai bagian belakang mobil. Pohon yang tumbang sempat menutup ruas jalan hingga akhirnya dipotong oleh petugas PPSU dibantu oleh warga sekitar. Langsung rubuh? Ya, yang pas jam 3 itu. Terus kondisinya bagaimana nih? Apa aja yang ditimpa? Posisi di jalan memang lagi macet kan, mungkin lagi pada duduk juga. Lalu? Udah, langsung rubuh aja. Langsung rubuh? Ya. Itu yang ketimpa apa aja, Kak? Mobil doang satu. Mobil satu? Ya. Itu lagi parkir atau lagi jalan Lagi dia? jalan. Gempa bermagnitudo 4,9 mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Gempa berada pada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km. Gempa juga dirasakan di Jakarta, Bogor, Karawang, hingga Tangerang Selatan. Allah gempa, di Ponen Rarugrug, di Ponen Pararecah, ya nah gede, ya Allah, astagfirullahaladzim. Tuh, Pararecah, ya Allah. Hancur. Gempa. Udah nggak apa-apa, kita kan habis baca Quran. Insya Allah Allah melindungi kita. Gempa juga dirasakan warga Depok. Lampu bergoyang, air dalam botol juga bergoyang. Sejumlah anak-anak yang sedang mengaji di dalam masjid panik. Detik-detik gempa. Gempa yang berpusat di Bekasi juga membuat sejumlah pasien di Rumah Sakit Permata Keluarga panik. Mereka berhamburan keluar ruang perawatan untuk menyelamatkan diri. Pusat gempa berada di 14 km tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km.
Gempa juga dirasakan di Jakarta, Bogor, Karawang, hingga Bandung. Sementara itu, saudara, imbas gempa berkekuatan 4,9 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membuat 8 perjalanan kereta cepat Wush pada Rabu malam dibatalkan. Gempa membuat sistem deteksi gempa di jalur kereta cepat menyala dan membuat PT KCIC membatalkan 8 perjalanan kereta, yakni kedatangan dan keberangkatan dari stasiun kereta cepat Halim. Calon penumpang langsung melakukan pengembalian biaya tiket dan biaya pengembalian diberikan secara penuh oleh PT KCIC. Sementara pengembalian biaya tiket akan memakan waktu paling lama 15 hari kerja. Dampak pembatalan PT KCIC mengarahkan penumpang melanjutkan perjalanan dengan kereta Pangandaran tujuan Gambir dari stasiun Padalarang atau menggunakan layanan transportasi daring yang telah bekerja sama dengan PT KCIC. KCIC mengucapkan permohonan maaf atas kondisi tersebut. Tentunya ini dilakukan untuk keselamatan dan juga keamanan perjalanan kereta. Sehingga diputuskan untuk perjalanan KA Wush mulai pukul 8 malam sampai dengan kereta terakhir pada Rabu 20 Agustus dibatalkan. Total ada 8 perjalanan yang dibatalkan, 4 dari Halim menuju Tegaluar dan 4 dari Tegaluar menuju Halim. Dan penumpang yang terdampak pembatalan akan diberikan pengembalian biaya tiket sebesar 100% dari harga tiket yang telah dikenakan dengan metode cash ataupun juga transfer, dan proses pembatalan bisa dilakukan hingga H-3. Dan sementara untuk penumpang yang sudah ada di stasiun Padalarang ini juga dibantu diarahkan oleh petugas untuk dapat menggunakan juga kereta Pangandaran yang berangkat dari stasiun Padalarang KAI pada pukul 22.21. Informasi lainnya, saudara, seorang balita berusia 4 tahun di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia dengan kondisi di dalam tubuhnya ditemukan cacing berukuran besar. Akibat peristiwa ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan teguran keras kepada Bupati Sukabumi yang dinilai lambat menangani permasalahan di wilayahnya. Seorang balita di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia dengan kondisi di dalam tubuhnya ditemukan cacing berukuran besar. Penyakit cacingan akut yang diderita Raya baru diketahui setelah ia dibawa ke rumah sakit. Menurut Bidan Desa, kondisi balita berusia 4 tahun itu telah terpantau mengalami keterlambatan pertumbuhan sejak lama. Kondisi itu diperburuk dari situasi keluarga dan lingkungan, di mana kondisi sang ibu dan ayah Raya mengidap penyakit serius. Kebetulan memang Raya tuh sering ke posyandu ya Bapak, sehingga berat badannya kita pantau. Memang sejak kecil itu Raya termasuk BGM ya, jadi berat badannya tuh di bawah garis merah, di bawah normal gitu. Jadi benar-benar terpantau kalau untuk berat badannya. Jadi waktu itu memang sama kita juga mau dirujuk ke rumah sakit, sudah berkali-kali dianjurkan ke rumah sakit, ke puskesmas agar konsultasi gitu minimal sama ahli gizinya. Cuman memang kalau jawaban dari ibunya tetiasa mangrijalna atau kengingan sarate gitu ya. Jadi memang karena berat badannya ini BGM, jadi sehingga bantuan yang dari desa pun kita prioritaskan untuk Raya. Pendiri Rumah Teduh Sahabat Iin Sukabumi, Iraningsi Asin mengatakan almarhum Raya saat ditemukan di rumahnya sudah dalam keadaan tak sadarkan diri. Iraningsi pun bilang penanganan kondisi kesehatan Raya berjalan tidak ideal. Kita sempat melakukan pemeriksaan standar, kita cek saturasinya, tensinya, dan memang saturasi rendah, kita langsung pasang oksigen juga. Dalam kondisi sudah tidak sadar, kami memutuskan untuk segera mengevakuasi Raya ke rumah sakit kota. Dan bahkan kita minta nomor pimpinan Kadinkesnya, kita chat, kita telepon, nggak diangkat-angkat. Berarti pihak terkait kan kalau memang punya dana, URC apapun itu kan bisa merespon atau mengarahkan kita nih ada dana di sini atau gini. Bahkan terakhir yang bikin saya agak nyesek sih dok, dari Dinkes itu menyarankan agar Raya itu dipindahkan ke kabupaten. Kan kondisi udah dipicu dok, alat udah dipakai semua. Alasannya katanya tidak ada MOU dengan Rumah Sakit Bunut. Peristiwa ini membuat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi geram. Deddy tidak menyangka masih ada kasus kematian akibat cacingan. Deddy pun memberikan teguran keras kepada Bupati Sukabumi, Asep Japar,
yang dinilai lamban menangani permasalahan ini di wilayahnya. Ya, hari ini orang tuanya sudah di rumah sakit Welas Asih, lagi saya tanganin karena kan mengalami gangguan kejiwaan dan TBC. Kita sedang tangani dan kita juga ingin melakukan analisis apa sih sebenarnya yang terjadi dan kenapa sampai lolos tidak terperhatikan oleh lingkungan desa setempat. Bupati juga artinya kita tegur loh, kita tegur keras, ini tidak boleh lagi landai seperti itu. Balita Raya tercatat sebagai penerima obat cacing rutin setiap 6 bulan sekali dalam program kesehatan anak. Namun kendala muncul ketika upaya merujuk Raya ke puskesmas untuk konsultasi ahli gizi tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, sudah 4 hari kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Blora, Jawa Tengah belum juga padam. Pasca kejadian ini, Bupati Blora akan menutup total aktivitas sumur minyak ilegal di wilayahnya. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Besarnya kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI kini ramai menuai sorotan publik. Wakil Ketua DPR Adis Kadir bilang, gaji anggota DPR 2024-2029 tidak naik, kecuali kenaikan tunjangan seperti beras dari 10 juta menjadi 12 juta rupiah. Selain itu juga ada tunjangan transportasi atau bensin dari 4 sampai 5 juta menjadi 7 juta rupiah. Menurut Adis Kadir, harga beras dan bahan pangan pun memang sedang mengalami kenaikan, sementara gaji anggota DPR tidak naik selama sekitar 15 tahun. Dapat 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah. Tunjangan-tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit. Bensin itu sekitar 7 juta yang tadinya kemarin sekitar 4 juta 5 juta sebulan, walaupun mobilitas daripada kawan-kawan dewan lebih dari itu setiap bulannya. Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar 58, mungkin dengan kenaikan gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik, dengan kenaikan tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini mungkin terima hampir 69, hampir 70-an. Berdasarkan surat edaran Sekretariat Jenderal DPR tahun 2010 dan juga tahun 2024, anggota DPR juga sebelumnya sudah mendapatkan sejumlah tunjangan di luar gaji pokok. Tunjangan melekat seperti tunjangan jabatan, tunjangan suami atau istri atau anak, hingga tunjangan pajak penghasilan, totalnya sekitar 15 juta rupiah. Ada juga tunjangan lain seperti tunjangan kehormatan, komunikasi hingga bantuan listrik dan telepon mencapai 34 juta rupiah, sementara tunjangan rumah mencapai 50 juta rupiah. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni merespon soal tunjangan DPR yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Saroni bilang, tunjangan rumah 50 juta rupiah justru lebih efisien daripada anggota DPR mendapat fasilitas rumah dinas. Karena biaya perawatan itu tak terhingga. Ya, banyak rusak AC lah, perlengkapan di dalamnya. Kenapa waktu itu banyak yang kasih masukan lebih baik dikasih tunjangan tunai di mana tidak memberatkan negara agar posisinya tidak anggaran negaranya tidak terganggu. Jadi jangan dilihat karena nilai uangnya fantastis nih, enggak, itu biasa sebenarnya. Cuman kan ada orang yang nggak senang, gila DPR semau-maunya gitu, dapat duit seenak-enaknya ngelakuin hal enggak. Kita orang adalah perwakilan yang dinamai adalah pejabat publik yang juga digaji oleh masyarakat, uangnya pasti kembali ke masyarakat. Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno menyebut kenaikan tunjangan anggota DPR melukai perasaan publik karena di saat yang bersamaan masih banyak warga miskin dan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Yang kedua tentu saja adalah soal di tengah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, di tengah pengetatan anggaran yang terjadi di mana-mana, tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada yang mulia anggota dewan dalam banyak hal ini mengkonfirmasi betapa ada disparitas yang cukup jauh
antara pendapatan yang dimiliki oleh anggota dewan dengan rakyat yang ada di bawah. Di tengah efisiensi yang ditetapkan pemerintah saat ini, kenaikan tunjangan DPR yang cukup fantastis dibutuhkan pertimbangan yang jelas bagi publik. Masyarakat sebagai pemilik suara yang mereka wakili pun tentu berharap peningkatan tunjangan anggota DPR ini diiringi dengan kinerja yang baik, menjalankan fungsinya secara maksimal, dan tidak korupsi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara pimpinan DPR Adis Kadir bilang gaji anggota DPR RI tidak naik selama 15 tahun lamanya. Hanya ada kenaikan nilai beberapa tunjangan saja. Tapi yang menjadi sorotan publik kemudian tunjangan rumah anggota DPR mencapai 50 juta rupiah per bulan. Dengan total take home pay atau gaji keseluruhan yang diterima anggota DPR per bulannya ini mencapai 100 juta rupiah. Besarnya gaji DPR ini tentu saja jadi polemik di tengah penghematan dan juga efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Sudah tepatkah kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR ini? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Di antaranya sudah hadir ke studio, ada peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau dari Formapi. Sudah ada Bung Lusius Karus. Selamat pagi Bung Lusius. Adistia. Ya, kemudian juga ada pakar kebijakan publik, Bung Agus Pambagio. Selamat pagi. Pagi. Iya, sebenarnya kami juga sudah berusaha nih sejak malam sampai pagi ini Pak Agus dan juga Pak Lusius untuk menghubungi sejumlah anggota DPR, bahkan ada banggar DPR untuk berdialog di pagi hari ini. Wakil-wakil rakyat kita di Senayan membahas soal bagaimana kenaikan tunjangan mereka, tapi tampaknya belum bersedia begitu ya. Tapi apa? Kita tetap harus melakukan dialog kita di pagi hari ini soal bagaimana kenaikan tunjangan wakil rakyat. Saya mengatakan wakil rakyat yang terhormat, bahkan kalau dikatakan take home pay-nya bahkan 100 juta rupiah. Bung Lusius Karus dari Formapi, Anda melihat sudah tepatkah ini dilakukan dan sejauh mana dengan kinerja anggota DPR? Sudah beriring dan juga sejalan tidak kenaikan tunjangan DPR dengan hasil-hasil kinerja anggota DPR kita yang terhormat? Ya, saya kira sih kalau kemudian dikomparasikan dengan kinerjanya itu disitulah soalnya gitu ya. Ketika kita mendengar tadi kenaikan tunjangan atau take home pay DPR lebih dari 100 juta rupiah per bulan gitu ya. Lalu kita membandingkan itu dengan apa yang kemudian diberikan oleh DPR kepada publik atau kepada rakyat gitu ya. Sebagai bukti bahwa duit yang diberikan oleh negara ke anggota DPR itu ada gunanya gitu ya. Yang kita lihat justru kenaikan tunjangan, baik tunjangan perumahan maupun tunjangan-tunjangan yang lain, itu tidak berbanding lurus dengan apa yang kemudian ditunjukkan oleh DPR melalui kinerja mereka gitu ya. Saya melihat yang paling mudah itu di pelaksanaan fungsi legislasi gitu. Di tahun 2025 ini DPR itu punya target RUU prioritas berjumlah 42 RUU gitu ya. 42 RUU prioritas. Betul. Yang baru dihasilkan? Betul, itu rencana targetnya gitu ya. Yang dihasilkan sampai sekarang itu baru satu dari 42 RUU itu gitu ya. Luar biasa. Ibu Puan kemarin memang menyebut ada 14 RUU, tapi kan kita tahu ada 10 RUU tentang kabupaten, kota, dan provinsi. Itu RUU kumulatif terbuka gitu ya. Jadi yang betul-betul kemudian jadi politik legislasi DPR itu yang bisa dihasilkan di 8 bulan pertama tahun 2025 ini baru satu RUU, yaitu revisi Undang-Undang TNI. Itu pun prosesnya kita tahu semua, substansinya juga sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi di pelaksanaan fungsi legislasi saja kenaikan tunjangan ini tidak menunjukkan ada korelasinya gitu ya, bahwa semakin tunjangan ini diberikan kepada DPR dengan angka yang cukup fantastis, kemudian banyak tunjangan lain juga yang ikut naik seperti tunjangan beras, bensin, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali subsidi yang kemudian diterima oleh anggota DPR dengan jumlah yang fantastis, tapi saat yang sama mereka tidak bisa membuktikan ke publik bahwa tunjangan-tunjangan itu punya dampak pada kinerja mereka. Yang justru kita lihat tunjangan yang semakin meningkat atau bertambah itu membuat mereka malas, membuat mereka manja gitu ya. Karena kan kemanjaan, kemalasan itu yang kemudian bisa dijelaskan dengan hasil hanya satu dari 42 RUU itu yang bisa disahkan di 8 bulan pertama tahun 2025 ini.
Termasuk juga yang jadi sorotan adalah ada tunjangan rumah kalau tidak salah. Betul. Merupakan dana kompensasi begitu ya, karena memang perumahan di Kalibata memang tidak bisa ditempati begitu ya. Kemudian ada tunjangan beras. Jadi menurut Anda ini tidak berkorelasi, sangat tidak berkorelasi dengan kinerja DPR yang dari 42 targetnya begitu ya, RUU prioritas Tahun baru 2005. satu yang dihasilkan. Yang disahkan oleh DPR. Ya betul, saya kira tunjangan perumahan itu juga sejak awal saya kira kita sudah menolak ya. Sejak diusulkan di akhir tahun 2024 lalu, tunjangan perumahan yang akhirnya baru ketahuan jumlahnya 50 juta gitu ya. Sebelum-sebelumnya kan diperkirakan tunjangan perumahan ini hanya 30 sampai 50 juta dibilang waktu perencanaannya. Setelah kemudian rencana itu heboh ditolak oleh publik di akhir tahun 2024, tidak kedengaran lagi apakah ini kemudian jadi diberikan ke anggota DPR atau tidak gitu ya. Ternyata di 1-2 hari terakhir ini baru terkonfirmasi gitu, rumah dinas yang ada di Kalibata dan Ulu Jami itu sudah dikembalikan kepada negara. Sebagai gantinya kemudian DPR atau anggota DPR itu menerima tunjangan pengganti rumah dinas sebesar 50 juta per orang per bulan. Itu kalau dihitung setahun, DPR itu menghabiskan sekitar 1,7 triliun gitu ya untuk tunjangan perumahan bagi anggotanya. Dan ada yang kemudian membandingkannya itu kalau dana segitu dipakai untuk menggaji guru, itu bisa menggaji guru atau dosen sampai 36.000 gitu. Tentu itu angka yang sangat fantastis gitu ya. Jadi ada 36.000 guru yang bisa dihidupi oleh dana yang kemudian dipakai oleh DPR untuk tunjangan perumahan mereka. Apalagi seperti yang saya katakan tadi, sudah diberikan fasilitas mewah-mewah, mahal gitu ya. Tapi kemudian tidak berkorelasi dengan kinerja yang ditunjukkan. Itu sungguh menyakitkan. Apalagi kita tahu sendiri ada banyak sekali situasi yang membuat kita kemudian rasa prihatin belakangan ini gitu ya. Cerita terakhir bagaimana seorang anak di Sukabumi yang akhirnya meninggal dunia gitu ya karena cacingan gitu ya. Itu sesuatu yang sangat ironis. Gitu. Kita bicara soal dana yang diterima oleh anggota DPR, dana sia-sia jadinya gitu ya. Karena kemudian tidak ada dampaknya gitu, ya, untuk apa yang kemudian bisa ditunjukkan DPR kepada publik. Gitu. Saya ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus, dari kacamata Anda sebagai pakar kebijakan publik begitu, sudah tepatkah kemudian pemerintah begitu ya menaikkan tunjangan untuk para anggota dewan kita yang terhormat di Senayan di tengah begitu ya, kita tahu pemerintah pusat katanya mau efisiensi, katanya efisiensi anggaran, katanya keuangan fiskalnya lagi diperketat begitu ya, bahkan belanja daerah juga lagi dibatasi. Kok sedikit kontradiktif ya? Ini bukan kontradiktif, ini sih gila ini kebijakan gila menurut saya. Karena begini loh, masyarakat itu sedang ditekan di daerah-daerah, baru kembali dari daerah-daerah yang meskipun bukan anggota DPR. Itu mereka kesulitan karena dana imbangan, dana dari pemerintah pusat itu tidak ada lagi. Banyak bekas bencana tidak bisa diapa-apakan yang di Kabupaten Luwu dan sebagainya. Itu kan banjir, terus batu-batu, sekarang kalau hujan sedikit banjir tidak bisa dan dana APBD itu 50% habis buat gaji. Karena ada beban CPNS, beban P3K dan sebagainya. Jadi menurut saya anggota DPR itu bukan untuk jadi anggota DPR itu tidak bisa orang miskin kan. Jadi ngapain dikasih? Ini sama saja ngasih bansos ke anggota DPR kan begitu. Ya beli bensin loh, dia bisa beli mobil harganya 2-3 miliar, kenapa harus kasih subsidi bensin? Mereka dana-dana ke daerah, dana-dana sudah banyak sekali. Tadi 100 juta itu hanya baru sebagian kan? Ya. Kan banyak sekali dana yang dia bisa pakai dan mereka bukan orang miskin. Sekali lagi, kalau begini saya khawatir ini teman-teman buruh, teman-teman nakes, teman-teman guru yang kemarin katanya dihina oleh Menteri Keuangan itu bisa menagih jatah saya mana karena mereka miskin. Mereka kan tidak sekaya anggota DPR. Untuk jadi anggota DPR harus kaya. Perkara duitnya dia ngutang dari mana itu urusan pribadi kan. Nah ini yang menjadi persoalan, kebijakan ini sangat tidak populer dan menyesatkan masyarakat karena semua disuruh berhemat, tetapi ini yang justru harus memikirkan kita hidupnya nyaman. Sudah nyaman kok. Loh, rumah itu kan 50 juta itu mungkin di Senayan situ kali ya, apartemen gitu ya. Kan mahal sekali.
Wong dia bisa, dan sebagian besar kalau di Jakarta pasti sudah punya rumah, daerah juga sudah pasti punya, kan orang-orang politik ini sudah kemana-mana juga. Jadi menurut saya ini sebaiknya tidak dilanjutkan karena masyarakat pasti akan marah dan ini nggak ada rasa empati dari pemerintah yang katanya mau berhemat. Oke, jadi Anda menyebutnya ini salah satu bentuk nirempati. Iya, ini insane menurut saya. Ini sakit jiwa, ini ngapain sebenarnya? Orang katanya uang tidak ada. Kita masih harus hutang, masih defisit, pertumbuhan di bawah 5. Kalau pertumbuhan di bawah 5 itu nggak usah ada menteri keuangan bisa jalan itu. Ini kata almarhum kawan saya Faisal Basri, kalau pertumbuhan harus di atas 5, 7, 8 baru boleh ada menteri keuangan. Kalau begini kan bagaimana? Kita nggak tahu lagi harus seperti apa, masyarakat di bawah juga sudah sangat menderita loh. Apalagi yang dampak dari bansos kemarin itu kan mereka menjadi cengeng, menjadi malas. Nah ini sekarang kasih bansos adalah anggota DPR. Memang gaji tidak naik, cukup lah. Tetapi masa ada biaya-biaya lain yang sebetulnya tidak usah naik pun mereka bukan orang miskin sekali lagi. Tapi katanya gajinya memang sudah tidak naik dari belasan tahun begitu. Inilah kemudian makanya tunjangannya dinaikin. Kalau menurut Pak Agus Pambagio, bagaimana dengan pernyataan ini? Iya, untuk jadi anggota DPR kan bukan untuk mencari lapangan pekerjaan kan. Kan mereka sudah tahu gajinya sekian. Masa berharap naik gaji kayak kita kerja di perusahaan saja. Jadi menurut saya gaji berapapun anggota DPR harus terima karena itu dia wakil rakyat yang harus membimbing, mensejahterakan kita, mengatur dengan baik. Sekarang baru tadi berapa? 1 ya dari 40 sekian. Itu kan kalau kita ujian nilainya Z itu bukan lagi F itu. Ya kan? Nah, tinggal sisa waktu tinggal berapa bulan? 4 bulan. Apa bisa menyelesaikan 40 sekian rancangan undang-undang? Jadi menurut saya lupakanlah. Kalau memang dipaksakan tambahan tunjangan itu rasanya pemerintah agak kurang sehat berpikirnya. Oke, tapi kemudian yang juga jadi pertanyaan saya kan setiap reses kan informasinya kan memang para anggota dewan yang terhormat ini kembali lagi ke dapil mereka, menemui konstituen mereka. Kan tidak gratis juga. Itu kan tidak gratis juga, harus ada. Apakah ini sepadan begitu dengan kenaikan tunjangan ini? Kalau ke daerah pasti ada lah, entah dari BUMN, entah dari apa, itu ada itu pemahaman saya ya, pengalaman saya. Jadi juga tidak 100% gitu cukup. Kalau mau bilang cukup ya tentu karena sudah dibiasakan masyarakat di daerah waktu kampanye itu dengan uang, dengan segala macam, tentu harus dikasih uang. Ini kan yang dipersoalan. Biaya politik kita sangat mahal. Gitu ya. Jadi ketika selesai sudah masyarakat berharap ya yang dulu gua pilih kasih gua duit dong sekarang, jangan cuma waktu itu. Nah itu yang jadi mahal biaya politik ke daerah buat anggota DPR. Bagaimana Bung Lusius? DPR ini kan kalau lagi reses memang seharusnya kembali lagi ke dapil mereka, menemui konstituen mereka begitu. Ini mungkin menjadi salah satu pertimbangan kenapa kemudian tunjangan dinaikkan begitu ya, untuk bisa menemui konstituen mereka walaupun memang kita tahu sudah ada dana aspirasi. Iya, sebenarnya nggak ada urusan gitu ya pulang reses lalu mereka menaikkan tunjangan untuk rumah gitu ya, karena kita tahu sendiri reses itu punya banyak lagi tunjangan turunannya gitu ya. Ada tunjangan dana resesnya, ada juga dana aspirasinya. Menurut Krisdayanti dulu jumlahnya sangat fantastis sampai 400 juta lebih untuk 5 kali reses dalam setahun gitu ya. Itu angka yang sangat luar biasa, apalagi kita tahu tidak semua anggota DPR juga menggunakan masa reses itu untuk kembali ke dapilnya. Banyak yang menggunakan masa reses justru untuk berlibur ke luar negeri gitu ya. Jadi laporan dana reses atau efektivitas reses ini pun masih jadi soal gitu ya, karena kita sendiri nggak pernah bisa mengakses laporan reses anggota DPR itu, apa saja yang mereka lakukan, siapa saja yang mereka temui, lalu aspirasi apa yang kemudian mereka ambil dari daerah pemilihannya gitu ya. Dan paling penting saya kira nggak ada urusannya masa reses itu dengan urusan penambahan tunjangan gitu ya, apalagi tunjangan perumahan maupun tunjangan bensin gitu ya. Reses itu sudah dibiayai sendiri dengan tunjangannya sendiri gitu. Jadi saya kira sih paling penting ada banyak kenaikan tunjangan yang dimiliki oleh DPR, dan itu tidak boleh kemudian menjadikan alasan gaji yang tidak naik selama berapa tahun itu jadi alasan tunjangan-tunjangan dimunculkan lalu dinaikkan gitu angkanya untuk yang tunjangan-tunjangan lama gitu ya. Gaji yang tidak naik itu kan memang karena ada peraturan pemerintahnya gitu ya.
ada undang-undangnya juga gitu. Dan itu berlaku untuk semua pejabat negara gitu. Dan harusnya sih selama ini memang kita tidak terlalu banyak mempersoalkan soal gaji pokok anggota DPR gitu ya. Karena kan ini istilahnya gaji pokok. DPR selalu menolak istilah tunjangan dengan kata gaji gitu. Padahal semuanya kan artinya dana pendapatan yang diterima oleh anggota DPR yang masuk ke rekening mereka gitu ya. Take home pay. Betul. Jadi soal istilah itu jadi tidak penting sebenarnya, tapi kita tahu betul ada uang masuk begitu banyak dalam rekening anggota DPR, bahkan mereka sendiri juga bingung untuk kemudian mengklasifikasi dana-dana yang masuk itu. Yang jadi soal kita itu ya tunjangan-tunjangan yang naik itu menjadi tidak relevan atau tidak urgent gitu ya. Ketika ada banyak persoalan lain yang harusnya didahulukan oleh DPR gitu loh, seperti yang dibilang tadi oleh Pak Agus gitu ya. Ada banyak persoalan di masyarakat yang mestinya justru kita andalkan DPR ini untuk memperjuangkannya gitu ya. Ada masalah kemiskinan, ada juga soal orang sakit seperti itu yang harusnya sih membutuhkan apa gitu, respon DPR lebih cepat untuk kemudian melahirkan kebijakan untuk mengatasi semuanya itu. Yang kita saksikan kebanyakan fasilitas dan tunjangan yang diterima oleh DPR seperti yang saya katakan di awal, yang membuat mereka jadi obesitas gitu, jadi malas gitu ya untuk kemudian bekerja gitu. Dan itu yang kita tidak harapkan sebenarnya dari tunjangan-tunjangan ini. Oke, bentuk transparansi apa yang bisa dilakukan oleh DPR begitu ya untuk bisa memberikan lagi, dalam arti kata begini, ini loh tunjangan-tunjangan ini kita gunakan lagi untuk ini, kembali lagi ke masyarakat. Selama ini apa yang bisa dilihat dari DPR? Apakah ada transparansi soal itu? Tapi jangan dijawab dulu, Bung Lusius Karus. Nanti kita akan temukan jawabannya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas apa yang kemudian menjadi sorotan publik di mana rakyat mempertanyakan adanya kenaikan tunjangan DPR begitu ya. Sebelum kita lanjut dalam dialog kita, kami akan ajak Anda menyimak pernyataan Sekjen DPR Indra Iskandar yang tadi malam saudara hadir dalam program Sapa Indonesia Malam. Iskandar bilang, tunjangan rumah dalam bentuk tunai jauh lebih efisien dan terjamin dari segi akuntabilitas ketimbang fasilitas rumah yang dikhawatirkan bisa berpotensi terjadinya penyimpangan. Sebenarnya kalau kita ngomong teknis gitu ya, rumah ini sudah dikembalikan kepada negara gitu ya. Kemudian juga ada kewajiban negara untuk memenuhi hal-hal semacam itu gitu ya. Dan sebenarnya lembaga-lembaga tinggi lain juga semua tunjangan itu ada, cuma kalau di DPR kan ribut ya. Lembaga-lembaga lain damai-damai aja sebenarnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya, dan jumlahnya juga lebih besar sebenarnya. Jadi sebenarnya ini sudah sangat moderat. Kalau jadi pertanyaan-pertanyaan yang teknis semacam itu memang ini kan kita secara jujur juga harus katakan bahwa kondisi objektif dalam pengelolaan keuangan tuh antara rumah dengan diberikan dalam bentuk uang memang akuntabilitasnya lebih aman dalam bentuk uang, karena pemeliharaan rumah itu besar dan itu berpotensi memang ada fraud dan lain sebagainya. Gitu. Jadi fraudnya untuk maintenance-nya itu tadi? Ya kalau rumah itu kan bisa berbagai tafsir kan, intinya jumlah pemeliharaannya, yang diperbaiki seberapa besar, segala macam gitu ya. Rentang kendalinya terlalu besar. Tapi kalau dalam bentuk uang, saya sudah bekerja sama juga dengan beberapa bank himbara, anggota DPR yang mau menyewa dalam 2-3 tahun ke depan itu, mereka dapat uang dan mereka mencicil ke bank dan lewat kami, mereka nggak terima uang lagi. Ada juga yang mereka mencicil rumah di pinggiran Jakarta gitu, itu lewat kami, bank himbaranya langsung memotong langsung dari kami. Jadi itu juga menurut saya satu alternatif untuk ke depan. Atau begini Pak Indra, mungkin nggak kalau misalnya tunjangan-tunjangan diberikan itu sifatnya lamsam, jadi nggak diberikan mau berapapun habisnya segitu diberikannya gitu. Jadi sifatnya reimbursement gitu, nggak lamsam. Ya mekanisme itu sebenarnya bukan DPR mutusin ya, jadi dalam akuntansi negara tuh memang sudah ada standar-standarnya gitu. Termasuk salah satunya adalah dalam cara pemberian uang semacam itu. Sebenarnya buat DPR kalau dibuat lamsam jauh lebih enak juga gitu ya. Mereka di ini. Tapi risiko kalau lamsam juga harus sesuai dengan ini juga, standar harga yang fair gitu kan.
Sebenarnya kami di sini sebagai rakyat berharap betul wakil rakyat kita yang terhormat di Senayan ini bisa kemudian juga bisa mendengarkan aspirasi dan juga berdialog bersama kita soal kenaikan tunjangan anggota DPR ini. Dan kita tahu saudara, naiknya tunjangan anggota dewan yang fantastis jadi perhatian warga. Lalu apa saja komentar warga terhadap kenaikan tunjangan DPR? Kita simak berikut ini. Kalau bisa dibarengi dengan kerja nyatanya gitu di sekalian dijabarin, jadi pas berita ada angka itu muncul harusnya mereka juga sambil ini portofolio kita gitu, jadi kan misalnya kita bisa lebih percaya gitu kalau misalnya ada bukti kerja nyatanya juga gitu. Rakyat kita ini masih banyak yang belum, ini aja sudah banyak yang mencari pekerjaan lowongan, sementara anggota-anggota kita itu ya dinaikkan gajinya, fasilitasnya gitu. Menurut saya perlu dipertimbangkan atau dikaji ulang ya, apakah memang sepenting itu untuk memberi tunjangan rumah dengan gaji yang itu tadi lebih dari UMR dalam sehari mungkin ya. Kompas TV, saudara, juga melakukan polling melalui media sosial Instagram. Warganet diberikan pertanyaan, DPR dapat tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah dan tunjangan beras 12 juta rupiah, saudara. Setuju atau tidak? Sampai Kamis pagi yang menjawab setuju ada 13% atau 22 pemilih. Dan yang tidak setuju 87% atau 147 pemilih, saudara. Ini dia, kita akan saksikan bersama bagaimana polling Kompas TV soal tanggapan soal DPR dapat tunjangan rumah 50 juta dan juga tunjangan beras 12 juta. Dan hasilnya, saudara, 87% ini tidak setuju, sementara masih ada juga yang setuju, ini sebesar 13%. Kita akan lanjutkan perbincangan kita Kemudian juga ada pertanyaan selanjutnya, ternyata DPR dapat tunjangan 50 juta rumah, ada juga tunjangan beras 20 juta. Lantas pertanyaannya, bagaimana dengan kinerjanya? 8% pemilih menilai kinerja DPR cukup baik, sementara saudara 92% menilai kinerja DPR belum terlihat, saudara. Nah, ini tadi polling Kompas TV yang sudah dilakukan begitu soal bagaimana tunjangan yang mengalami kenaikan begitu ya. Saya masih membahasnya bersama dengan Bung Lusius Karus dan juga ada pakar kebijakan publik Pak Agus Pambagio. Lagi-lagi saya harus menyampaikan bahwa sebenarnya kita sangat berharap sekali bahwa anggota DPR bisa ikut berdiskusi, berdialog bersama kita karena anggota parlemen merupakan wakil rakyat yang memang seharusnya juga merasakan apa yang sedang dirasakan rakyat saat ini begitu ya. Saya mau ke Bung Lusius. Bung Lusius, tadi saya sempat menanyakan begitu ya. Ini gimana begitu? Apakah ini juga masuk karena memang biaya politik untuk jadi anggota dewan yang mahal? Sebentar, mau respon sedikit tadi yang disampaikan oleh Sekjen gitu ya, biar publik tahu juga bahwa mungkin saja salah satu alasan kenapa kemudian DPR diberikan tunjangan perumahan itu karena kita tahu KPK itu sudah sempat mengusut korupsi terkait dugaan pengadaan barang dan jasa dalam proyek renovasi rumah anggota DPR gitu ya, dan tersangka korupsinya itu sudah ditetapkan, cuman sampai sekarang nggak jelas di prosesnya gitu ya. Mungkin orang yang juga sedang ngomong itu tadi salah satunya tersangkanya gitu ya. Jadi saya kira sih penting juga untuk menjelaskan itu mestinya oleh Pak Sekjen ini bagaimana kabar tersangka korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa di proyek renovasi rumah dinas anggota DPR, karena jangan-jangan kasus korupsi itu yang kemudian membuat DPR sendiri merasa daripada ini nanti diselewengkan lagi kalau ada renovasi berikutnya, mendingan kita kasih tunjangan pengganti fasilitas rumah dinas saja gitu ya. Tadi apa tadi yang ditanyakan oleh termasuk juga soal apakah ini masuk kenaikan tunjangan DPR ini karena memang biaya politik juga mahal loh untuk bisa jadi anggota dewan. Iya betul, saya kira memang ada yang menduga bahwa kenaikan tunjangan ini diputuskan oleh DPR untuk mengganti ongkos politik yang telah mereka keluarkan di pemilu gitu ya. Tapi kalau ini jadi alasan, ini konyol sekali gitu ya. Masa negara dibebankan untuk sebuah aktivitas pribadi anggota DPR saat mencalonkan diri jadi anggota DPR. Kan proses pencalonan itu atas inisiatif pribadi.
juga kampanyenya itu juga dibiayai oleh diri sendiri. Jadi mestinya tahu dong atau punya persiapan dong kalau mau maju sebagai calon anggota DPR. Kenapa kemudian negara yang harus dibebankan saat dia sudah terpilih gitu untuk mengganti uang-uang yang dia sudah keluarkan saat masa kampanye. Saya kira ini tidak relevan gitu ya kalau mau dijadikan alasan, walaupun kita tahu pasti ada urusannya dengan urusan mengganti ongkos politik yang telah dibuang itu gitu ya. Kenapa kemudian DPR mencari banyak cara untuk memastikan ada tambahan pundi-pundi masuk ke rekening pribadi mereka. Oke, termasuk juga ini sebenarnya tadi juga ada suara rakyat ya, begitu tadi kita sudah melibat suara warga yang mengatakan perlu loh dikaji ulang. Nah kalau dari pakar kebijakan publik, dari kacamata Anda Pak Agus Pambagio, perlu tidak untuk pemerintah pusat mengkaji ulang soal kenaikan tunjangan anggota dewan ini? Kalau masih berpikiran jernih perlu. Karena situasinya gini loh, kita nih semua ditekan supaya berhemat. Di daerah juga, sementara kita di pusat ya turunlah gitu ya. Nggak usah lah itu dulu. Ini secara psikologis kan mengganggu masyarakat. Kita sudah susah, tapi mereka yang memikirkan kita tidak bekerja dengan baik. Artinya gini, coba DPR panggil seluruh yang komisi-komisinya kepada juga pemerintah, partner-partnernya, pikirkan bagaimana mengatasi krisis ini, bagaimana ekonomi kita bisa bangkit sehingga masyarakat bisa dapat lagi dana-dana anggaran dari pusat dan sebagainya, lalu guru juga bisa naik gajinya dan seterusnya, baru nanti pikir belakangan gitu loh. Jangan yang mikir dikasih dulu sementara yang hidup itu dibiarkan. Jadi menurut Anda perlu ada pengkajian ulang soal kenaikan tunjangan DPR ini? Ya, apapun alasannya, karena mereka bukan orang miskin. Kalau itu tidak naik pun tidak melarat kan. Tetapi masyarakat, dana-dana yang tersisa, dana-dana masyarakat yang harusnya digunakan untuk pengembangan masyarakat kan sudah habis buat MBD, habis buat Koperasi Merah Putih, dana desa dipakai tanggungannya. Kemudian dana CSR dari BUMN akan terpusat ada di Danantara. Itu kan membuat masyarakat bingung. Itu mesti bagaimana saya bisa bagaimana kita DPR bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kita lihat pidatonya Perdana Menteri Singapura, we need jobs. Nah kita omong nggak itu? Kan cuma di mulut omong-omong saja. Nah itu bagaimana peran DPR untuk meng-create pekerjaan supaya tidak ada preman, karena preman-preman itu sebagian juga ada di sana dan sebagainya, dan semuanya itu menyulitkan masyarakat. Nah itu dulu dibereskan lah. Memang tidak besar perorangan, tapi ketika di total 500 sekian orang itu menjadi jumbo juga. Dan itu menyakitkan masyarakat, itu saja. Ini soal keadilan saja, prioritas. Mereka bukan, sekali lagi, mereka bukan orang miskin, bukan orang yang perlu ditunjang beli berasnya. Dan jadi ya, untuk rumah mereka bisa sebagian besar, kalau yang dari daerah kan bisa di apartemen yang biasa, kan bukan soal kemewahan karena dia pejabat negara, tapi soal fungsi dia untuk masyarakat itu seperti apa. Oke, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Agus Pambagio. Tapi begini, ini kan kalau kita lihat memang apa yang selalu dilakukan oleh DPR soal renovasi gedung, kemudian soal renovasi pemeliharaan rumah, begitu selalu kayaknya kok serba salah begitu ya. Ya karena korupsi kan. Persoalan kita kan pada dasarnya korupsi. Ya kan karena korupsi. Kalau korupsi itu dihukum mati gitu selesai. Ada efek jera. Kalau sekarang tidak ada. Sudah dihukum sekian tahun, belas tahun, dapat remisi. Ya kan sudah ini berkelakuan baik karena sholat. Sholat itu kan kewajiban manusia, bukan soal kelakuan baik. Ya kan? Dan ini mencederai hati rakyat, hati nurani rakyat menurut Anda? Sangat, iya. Loh jadi artinya ya mari kita korupsi aja sama-sama kita jarah kan gitu. Karena hukumannya tidak berat dan masih bisa senyum. Paling sedihnya karena pakai rompi sama di borgol aja. Itu sebentar kan oleh media. Setelah itu ya selesai. Di penjara juga hidup enak gitu kan. Nah ini kan yang persoalan-persoalan seperti ini daftarnya karena korupsi. Kalau itu tidak ada, persoalan rumah renovasi itu mudah. Karena semua minta itu dari pimprolnya, dari apanya, semua minta. Akhirnya si kontraktornya juga jadi tidak bisa hidup sejahtera kan. Karena harus bayar ini, bayar itu, gitu loh. Intinya ya karena korupsi. Negara ini hancur karena korupsi. Itu aja.
Saya sepakat ketika memang mau benar-benar serius dibenahi korupsinya begitu ya, rakyat juga akan meningkat kepercayaannya begitu, termasuk juga dengan DPR begitu ya, Pak Ya, Agus lihat Pambagio. indeks korupsi kita naik terus kan. Dan itu tidak ada yang care gitu, tetap aja dikasih amnesti lah, segala macam, pengampunan dikurangi segala macam. Lu boleh saja, itu kemanusiaan, tetapi kan dosa dia pada rakyat ini kan harus dihitung. Oke, saya ke Pak Bung Lusius. Bung Lusius, ini kan tentu menjadi PR besar begitu ya bagi DPR untuk bisa meningkatkan lagi begitu, meningkatkan lagi lah kepercayaan publik yang dalam tanda kutip sudah kadung, sudah terdegradasi begitu ya kepercayaan publik terhadap DPR. Apa yang bisa sebenarnya dilakukan oleh DPR dengan kenaikan tunjangan ini? Mungkin salah satunya soal peningkatan kinerja begitu ya, transparansi. Setelah reses itu apa yang sudah dilakukan oleh DPR begitu ya untuk bisa menyalurkan aspirasi mereka di konstituen mereka begitu, di dapil-dapil mereka. Selama ini dari temuan Formapi ada nggak sih sebenarnya bentuk transparansi itu yang sudah dilakukan oleh DPR? Saya kira satu-satunya alat atau instrumen yang bisa kita gunakan untuk menguji apakah DPR itu sungguh-sungguh sudah transparan selama ini gitu ya. Yang paling mudah di era modern ini, apalagi DPR sendiri mengklaim kalau sekarang itu DPR itu modern gitu ya. Jadi melalui website mereka gitu ya. Coba kita lihat saja di sana itu apa yang dikerjakan DPR. Terus apakah yang dikerjakan DPR itu dilaporkan tepat waktu di sana? Misalnya di sana itu ada kolom untuk melaporkan hasil dari setiap sidang yang dilakukan oleh DPR, namanya laporan singkat gitu ya. Di situ kita misalnya bisa melihat kesimpulan rapat apa yang kemudian diambil DPR bersama mitra kerjanya gitu ya. Tapi apa yang kemudian kita temukan, kolom berisi laporan singkat itu jarang sekali mengupdate secara tepat waktu gitu ya informasi-informasi terkait dengan hasil rapat yang dilakukan oleh DPR bersama mitra kerjanya gitu ya. Misalnya kegiatan di badan legislasi, kadang kegiatan hari ini informasinya itu baru kita bisa temukan di bulan depan atau bahkan di 2 bulan ke depan gitu ya. Jadi saya kira di website itu sendiri atau website DPR itu tidak bisa menjadi instrumen untuk menjadi referensi kita untuk mencari informasi utama gitu ya terkait apa yang dikerjakan oleh DPR gitu ya. Terkait dengan keuangan, khususnya untuk uang yang kemudian diterima oleh anggota DPR gitu ya, itu sama sekali tidak bisa kita temukan gitu ya. Kenapa kemudian akuntabilitas bagi anggota DPR itu jadi penting dan perlu kita dorong supaya uang-uang yang diterima itu bisa dipertanggungjawabkan ke publik gitu ya. Karena itu uang negara dari pajak rakyat gitu ya. Dan harus kembali ke rakyat lagi. Betul. Kalau kinerja mereka tidak bisa tunjukkan, minimal mereka punya kejujuran untuk menyampaikan ke publik untuk apa uang yang mereka terima itu digunakan gitu ya. Saya kira itu penting untuk didorong ke DPR sih. Oke, terakhir saya singkat saja ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat untuk bisa kemudian apakah ada pengkajian ulang atau seperti apa? Singkat saja. Ya, pengkajian ulang saja, karena ini masyarakat teriak semua dan situasi kehidupan ekonomi masyarakat kan tidak baik, ya terutama di daerah-daerah. Tolong itu dikaji ulang, karena lebih banyak orang lebih membutuhkan daripada tunjangan-tunjangan untuk kawan-kawan di DPR. Oke, baik, terima kasih pakar kebijakan publik Pak Agus Pambagio telah bergabung bersama kami. Kemudian dari Formapi, Bung Lusius Karus juga terima kasih sudah membagi perspektifnya bersama kami. Tentu saja kita masih berharap bahwa memang anggota DPR bisa ikut berdialog bersama begitu nanti di program-program Kompas TV lainnya, karena memang DPR merupakan wakil rakyat. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Saudara, usai jeda kami masih akan ada informasi dari petugas pemadam kebakaran Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang mengevakuasi seekor ular piton yang melilit di langit-langit kamar mandi warga. Selengkapnya hadir sesaat lagi. Aku
Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral, kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wingsu. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva murni alami dari Wings Food. Aku pikir semua air mineral itu sama, Le Mineral itu beda. Itu benar, karena Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi dapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetesnya melewati lapisan bebatuan alami, menjadikan Le Mineral satu-satunya dengan kandungan mineral esensial yang tercantum di kemasannya. Inilah yang membuat airnya lebih sehat dan lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Anak yang nakal Di granat! Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. saatnya kau Pakai simpati buat nonton, musik, games, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Aku pikir semua air mineral itu sama, Le Mineral itu beda. Itu benar, karena Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi dapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetesnya melewati lapisan bebatuan alami, menjadikan Le Mineral satu-satunya dengan kandungan mineral esensial yang tercantum di kemasannya. Inilah yang membuat airnya lebih sehat dan lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Pas hidup lagi capek-capeknya, butuh banget quality time. Aroma dan hangatnya Indomie Kuah bikin quality time yang gak tergantikan. Indomie Kuah, it's quality time. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Saudara, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengevakuasi seekor ular piton yang melilit di langit-langit kamar mandi warga. Menggunakan tangga, ular piton sepanjang 3 meter diturunkan dari langit-langit rumah di Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari. Ular piton pertama kali diketahui pemilik rumah. Panik ada ular piton berukuran besar, pemilik rumah lalu melapor ke perangkat desa dan diteruskan ke damkar. Evakuasi piton berlangsung selama 10 menit. Diduga ular yang sempat memangsa beberapa telur ayam ini berasal dari kebun yang tidak jauh dari permukiman. Tuan rumah itu laporan ke saya ada ular, dia pulangan dari sawah itu, terus katanya mau mandi wudhu itu ada air apa itu dari atas itu. Ternyata dikencingi sama ular itu, baru lihat ada ular di atas itu. Ya sempat panik sampai ndrodok. Ya baru kali ini yang di daerah ini ada ular sebesar itu yang baru kali. Sejumlah lumba-lumba terdampar di tambak budidaya kerang darah milik warga di Desa Silo Baru, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Telah terdampar 8 ekor ikan ya. 8 mamalia laut ini terdampar pada 14 Agustus lalu. 3 bot dikerahkan tim gabungan untuk tindakan evakuasi.
Evakuasi dilakukan dengan cara menggiring kawanan satwa laut ini. Sedangkan satu bot lainnya bertugas menghalau lumba-lumba agar tidak mengarah ke perairan dangkal lagi. Jarak penggiringan ke 8 lumba-lumba mencapai lebih dari 100 meter menuju ke laut dalam. Telah terdampar 7 untuk melaksanakan evakuasi untuk penggiringan satwa lumba-lumba itu langsung posisi air laut sudah pasang dan mekanisme penggiringannya sendiri tim menggunakan dengan metode penggiringan dengan menggunakan 3 buah bot. Jadi digiring dari kanan kiri dan dari belakang mungkin untuk melaksanakan untuk mengetok-ngetok supaya lumba-lumba itu mengikuti 2 bot yang untuk penggiringan tersebut. Informasi lain, saudara, diperiksa sebagai terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Roy Suryo dicecar 118 pertanyaan oleh penyidik. Roy Suryo diperiksa selama 6 jam di Polda Metro Jaya. Roy Suryo diperiksa sejak pagi hari hingga sekitar pukul 5 sore. Roy bilang dia menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik. Selain Roy Suryo, hari ini satu terlapor lainnya, Rizal Fadilah, turut diperiksa. Ada 118 pertanyaan dengan 52 halaman. Ya, dan semua saya jawab clear, tidak ada yang tidak saya jawab, ya. Jangan salah, saya bukan tidak menjawab. Semua saya jawab. Ya, semua saya jawab ke 118 pertanyaan itu dari awal sampai akhir dan semua selesai. Jadi bukan menunda nanti akan ada lagi atau ini belum selesai atau nanti tunggu apa enggak. Tidak ada itu, semua selesai dan ya, saya nggak tahu, mereka ini sangat ngotot bahwa ijazah itu palsu. Tapi mereka sendiri juga mengaku tidak pernah melihat ijazah tersebut. Mengaku tak membawa berkas maupun bukti tambahan, terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi Roy Suryo menjalani pemeriksaan perdananya setelah laporan Jokowi naik ke tahap penyidikan. Meski Roy mengaku optimistis lolos dari jeratan hukum, politisi PSI Ade Armando menilai bila nantinya polisi menemukan bukti Roy CS pernah mengklaim ijazah Jokowi adalah palsu, maka status Roy dan kawan-kawan dipastikan naik jadi tersangka. Terasa sekali bahwa apa yang dituduhkan oleh Bung Roy Suryo dan kawan-kawan itu memang tidak berdasar, ya. Tuduhan mereka bahwa ini adalah sebuah ijazah palsu itu sangat lemah. Bukti-buktinya, ya. Nah, sekarang tinggal polisi kalau mereka memang menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pernyataan yang berisi tuduhan bahwa ini ijazah palsu itu adalah sesuatu yang benar adanya, bahwa memang pernah dinyatakan oleh Bung Roy atau oleh Bung Risman atau Dr. Tifa, maka wajar sekali kalau itu dinaikkan, ya, menjadi para tersangka di pengadilan, ya. Namun Roy yakin pintu masuk meneliti keaslian ijazah Jokowi yakni dengan menguji keaslian skripsi, di mana Roy mengklaim skripsi Jokowi tidak ada lembar pengesahan ujian. Gini, jadi orang yang pernah kuliah, apalagi Bang Ade ini kan pernah dosen, saya dulu pernah ngajar bareng sama dia, ya gitu. Jadi artinya kita tahulah seseorang yang mau lulus itu kalau mau terbit ijazah itu pasti timbul karya terakhir, karya ujiannya. Kalau itu S1 yaitu adalah skripsi, kalau itu S2 yaitu disertasi, tesis, kalau S3 yaitu disertasi. Nah, nggak ada yang namanya skripsinya Jokowi itu lembar pengesahan ujiannya, nggak ada. Saya udah pegang skripsinya, skripsi asli. Ijazahnya, ya. Bung Roy, ijazah. Nggak ada lembar ujiannya. Loh iya, skripsi yang tidak ada lembar pengujiannya, dan Prof. Sofyan Effendi juga mengatakan, dan banyak dosen lain mengatakan skripsi itu nggak pernah diuji, ya berarti nggak lulus. Orang yang nggak lulus skripsinya, nggak lulus pendidikannya, nggak dapat ijazah lah. Secara maraton, penyidik Polda Metro Jaya mulai memanggil sejumlah saksi dari pihak terlapor. Selasa kemarin, polisi sudah periksa seorang jurnalis, aktivis perempuan, dan seorang YouTuber. Pemeriksaan para saksi terus berlanjut hingga Jumat nanti. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan industri hijau di peringkat ketiga kategori pemerintah daerah dengan implementasi industri hijau terbaik.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih peringkat ketiga dalam penghargaan industri hijau untuk kategori pemerintah daerah dengan implementasi industri hijau terbaik. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yassin Maimun di gelar Annual Indonesia Green Industry Summit 2025. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yassin Maimun bilang, Jawa Tengah memiliki rengganis pintar yang menghubungkan pemerintah dengan pelaku industri dan kawasan industri untuk membangun Jawa Tengah yang ramah lingkungan. Selain itu, Pemprov Jateng turut memanfaatkan panel surya dan mengolah limbah pabrik menjadi gas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kami senang dengan adanya penghargaan ini, artinya apa? Di saat era pertumbuhan ekonomi dengan adanya industri atau investasi dari baik itu dari dalam maupun dari luar negeri, sehingga penghargaan ini akan memberikan dampak terhadap para investor untuk percaya kepada daerah kami, kawasan kami yang ada di Jawa Tengah. Dan yang sudah kami lakukan terkait penghargaan ini, kita memiliki rengganis ya Mbak ya, rengganis pintar, yaitu menghubungkan antara pemerintah, pelaku industri dan kawasan industri untuk bersama-sama tumbuh membangun Jawa Tengah dengan ramah terhadap lingkungan atau green industry. Nah ini yang kami dorong, betul-betul dorong, dan kami juga tidak hanya berbicara industrinya saja, tapi kami juga memberikan contoh. Sebagian di pemerintahan kami sudah pakai contoh pason surya panel. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi peran pemerintah daerah dalam mewujudkan ekonomi sirkular, khususnya pengolahan sampah. Menurutnya, semua pihak yang mendapat penghargaan telah melalui proses seleksi yang ketat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Karena memang peran pemerintah daerah untuk mewujudkan circular ekonomi itu penting sekali, ya, khususnya yang berkaitan dengan waste management, lebih khusus lagi waste collection, ya, karena semua nilai, semua waste, semua sampah itu sebetulnya ada nilainya, Nah jadi itu peran yang sangat crucial, ya, yang harus dilakukan oleh Pemda. Dan mungkin juga untuk catatan kita ke depan, tidak hanya tingkat provinsi yang akan kita berikan penghargaan, tapi kabupaten kota juga akan kita lihat, ya, perannya sebesar apa untuk membantu mendorong sirkular ekonomi di daerahnya masing-masing. Seleksi yang cukup dan sangat ketat, ya, dan ini kan bukan tahun pertama, ini tahun kedua kita, sehingga Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, ketika kita berikan penghargaan, saya kira ada dasar-dasarnya yang bisa kita pertanggungjawabkan secara teknokratis bahwa mereka memang layak untuk mendapatkan penghargaan. Dengan diterimanya penghargaan ini, Pemprov Jawa Tengah berharap dapat meyakinkan investor untuk menanam modal di Jawa Tengah. Pemprov Jawa Tengah menyadari pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri melalui Forum Industri Hijau untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Renata Panggalo, Andika Ahadiat, Kompas TV, Jakarta. Gempa bermagnitudo 4,9 mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Getarannya juga dirasakan di Jakarta, Bogor, Karawang, hingga Tangerang Selatan. Informasinya sesaat lagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Bupati Pati Sudewo absen di sidang paripurna DPRD Pati. Usai didemo warganya pada 13 Agustus lalu, Bupati Sudewo memang belum pernah tampil ke publik lagi. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pun akan kembali menggelar aksi ke gedung KPK Jakarta atas dugaan kasus suap proyek yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Rabu siang seharusnya digelar rapat paripurna membahas rancangan pembangunan jangka menengah daerah Pati bersama Bupati. Namun, Bupati tak hadir. PLT Sekda Pati menyebut Bupati absen karena menghadiri acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Usai didemo warganya pada 13 Agustus lalu, Bupati Sudewo memang belum pernah tampil ke publik lagi, termasuk saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pak, kehadiran Pak Bupati kenapa ini Pak? Pak Bupati nggak hadir kenapa? Ada kegiatan, beliau itu kan wakil ketua APKASI, ya, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Berarti nggak ada di Pati ya Pak ya? Nggak, hari ini. Pak, tentang pansus ada petunjuk Pak?
Meski tak hadir dalam paripurna DPRD Pati, namun foto Bupati Pati Sudewo banyak tersebar di media sosial tengah bersama inisiator sekaligus Ketua Aliansi Masyarakat Bersatu, Ahmad Hussein. Dalam keterangannya, Ahmad Hussein memutuskan untuk membatalkan aksi lanjutan demo Pati Jilid 2. Hussein juga menyatakan mundur dari kepemimpinan aliansi. Hussein menyebut kesepakatan damai dengan Sudewo terjadi saat sang bupati menghubunginya pada 19 Agustus lalu. Hussein juga mengklaim demo Pati Jilid 2 yang dijadwalkan pada 25 Agustus 2025 dibatalkan. Usai salah satu pentolannya mundur, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap akan menggelar aksi berikutnya di Gedung KPK Jakarta. Koordinator Posko Masyarakat Pati Bersatu Supriyono memastikan aksi berikutnya untuk mendesak lembaga anti rasuah menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Ditjen Kereta Api Kemenhub. Untuk mendukung agenda tersebut, Aliansi membuka posko penggalangan donasi. Supriyono menambahkan bahwa pihaknya juga akan terus mengawal pansus hak angket yang sedang bekerja. Kita tujuannya kita mau ke Jakarta, ke KPK ya, RI Gedung Jakarta untuk melakukan aksi untuk mendesak agar KPK untuk mengusut tuntas yang terjadi dugaan korupsi Bapak Sudewo begitu. Terkait kenaikan PBB, Pansus Hak Angket DPRD Pati juga mengungkap bahwa usulan menaikkan bukan berasal dari camat dan kepala desa sebagaimana yang diklaim Bupati Sudewo sebelumnya. Anggota Pansus Hak Angket lainnya menyatakan kebijakan menaikkan PBB hingga 250% tidak pernah dibicarakan dengan DPRD. Kini, rakyat Pati sudah bergerak. Bola sekarang ada di tangan DPRD. Akankah DPRD Pati mampu membuktikan kesalahan Bupati Pati Sudewo sehingga memenuhi syarat untuk pemakzulan? Tim Liputan Kompas TV. Gempa bermagnitudo 4,9 mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Gempa berada pada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km. Dirasakan di Jakarta, Bogor, Karawang, hingga Tangerang Selatan. Gempa magnitudo 4,9 mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Rabu malam. Pusat gempa berada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km. Gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah seperti Karawang, Purwakarta, Bogor, Depok hingga Jakarta. Di Karawang, gempa membuat tenaga kesehatan dan pasien di Rumah Sakit Permata Keluarga panik. Mereka berhamburan keluar ruang perawatan untuk menyelamatkan diri. Bahkan sejumlah bangunan dan fasilitas umum di 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Karawang rusak. Pendataan sementara korban jiwa tidak ada. Terus bangunan lagi pendataan, seluruh para camat dan kepala desa lagi inventaris daerah masing-masing untuk korban gempa. Ada tiga kecamatan ya? 3 kecamatan. Tegalwaru, Pangkalan, sama Teluk Jambi Barat. Nah, itu lagi diinventarisir dulu. Sementara, satu rumah warga di Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikao, Purwakarta, rusak di bagian dapur dan tembok ambruk akibat gempa yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Sementara, objek vital Bendungan Jatiluhur dan Cirata juga dilaporkan masih aman akibat gempa. Dan ini juga beberapa kali terjadi gempa susulan dan dampaknya juga masih terasa di kita walaupun kecil. Jadi kita juga sudah mendapat informasi dari provinsi dan BNPB bahwa Bendungan Jatiluhur dan Cirata itu dinyatakan aman, tidak berdampak dengan adanya gempa di Kabupaten Bekasi. Selain merusak sejumlah bangunan, gempa di Kabupaten Bekasi juga membuat sistem deteksi gempa di jalur kereta cepat menyala dan membuat PT KCIC membatalkan 8 perjalanan kereta, yaitu kedatangan dan keberangkatan dari stasiun kereta cepat Halim. KCIC mengucapkan permohonan maaf atas kondisi tersebut. Tentunya ini dilakukan untuk keselamatan dan juga keamanan perjalanan kereta. Sehingga diputuskan untuk perjalanan ke Awus mulai pukul 8 malam sampai dengan kereta terakhir pada Rabu 20 Agustus dibatalkan. Total ada 8 perjalanan yang dibatalkan, 4 dari Halim menuju Tegaluar dan 4 dari Tegaluar menuju Halim. Dan penumpang yang terdampak pembatalan akan diberikan pengembalian biaya tiket sebesar 100% dari harga tiket yang telah dikenakan dengan metode cash ataupun
maupun juga transfer. Dan proses pembatalan bisa dilakukan hingga H-3. Dan sementara untuk penumpang yang sudah ada di stasiun Padalarang, ini juga dibantu diarahkan oleh petugas untuk dapat menggunakan juga kereta Pangandaran yang berangkat dari stasiun Padalarang KAI pada pukul 22.21. Analisis parameter sumber gempa bumi BMKG menunjukkan gempa diakibatkan oleh sesar naik pada zona sesar Baribis, yaitu sesar yang melintang melewati sejumlah wilayah di Jawa Barat seperti Cirebon, Indramayu, Majalengka, Subang, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. Tim Liputan Kompas TV. Gempa berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Untuk mengetahui apa saja yang terdampak dan bagaimana penanganannya pasca gempa, sudah bergabung bersama kami secara daring Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Bohari. Selamat pagi Pak Bohari. Selamat pagi Mas Brahmana. Ya, Pak Bohari, sejauh ini dari pantauan BNPB di lapangan, seperti apa situasi pasca gempa? Iya, setelah kita menerima informasi dari BMKG, gempa tadi malam jam pukul 19.54 magnitudo 4,9, Kepala BNPB langsung memerintahkan tim reaksi cepat BNPB untuk turun ke lokasi. Ada 4 kabupaten kota yang kita turun menyisir dan melakukan kaji cepat situasi. Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang. Hasil tim yang bekerja 1 malam penuh hingga tadi pagi, kita mendapatkan laporan yang sudah kita validasi. Itu untuk korban jiwa, baik itu meninggal dan luka, itu tidak ada. Kemudian untuk kerusakan fisik bangunan dan perumahan, kita mencatat ada 1 fasilitas pendidikan SDN Kota Maneh 2 Kecamatan Tegalwaru yang plafon atapnya roboh. Kemudian ada aula Kecamatan Pangkalan yang juga plafon atapnya roboh. Kemudian untuk rumah masyarakat itu terdampak kerusakan ringan hingga kerusakan sedang di Kabupaten Karawang sebanyak 26 unit. Ini yang kita dapatkan, baik itu data dari tim BPBD maupun tim BNPB sendiri yang bersama-sama melakukan kaji cepat situasi di lapangan. Pagi ini tim masih bekerja, tentu saja penyisiran dan pemetaan cepat situasi di lapangan tadi malam mungkin belum maksimal. Pagi ini kita akan sisir ulang di sekitar daerah epicentrum Bekasi Tenggara dan Karawang, untuk benar-benar mendapatkan gambaran utuh kira-kira seperti apa dampak kerusakan yang terjadi. Yang pasti untuk sementara tidak ada korban jiwa dan korban kerusakan, kerusakan bangunan itu 26 unit rumah rusak ringan hingga rusak sedang, dan 1 plastik dan 1 gedung kantor rusak ringan, Mas Bremana. Oke, kalau untuk kerusakan ini kan ada di Karawang ya Pak Bohari. Kemudian kalau untuk di Bekasi, kabupaten maupun kota seperti apa? Apakah masih akan dicek pagi hari ini? Ya, tim kita masih bergerak, masih berjalan pagi ini di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Dan tim saat ini sudah lebih dekat ke daerah epicenter untuk melihat seperti apa kira-kira dampak di sana. Tetapi dari pengamatan singkat pagi ini tim sudah di lapangan, alhamdulillah tidak ada yang terlalu signifikan, tetapi tentu saja ini nantinya dinamis. Kita akan menerima laporan update dari tim di lapangan yang nanti juga akan kita teruskan ke masyarakat. Oke. Baik, untuk 26 unit rumah yang rusak ringan maupun sedang di Karawang, Pak Bohari, apakah ada penanganan khusus mungkin untuk para korban yang saat ini terdampak seperti itu? Apakah ada pengungsian atau seperti apa, Pak? Untuk sementara belum ada pengungsian terpusat, tetapi tentu saja tim kita berkoordinasi dengan BPBD untuk melihat kebutuhan di lapangan. Yang pasti Kepala BNPB sudah memerintahkan untuk kita bersama-sama pemerintah daerah menjamin kebutuhan dasar dan logistik warga yang terdampak, apakah itu nanti diperlukan satu pengungsian terpusat atau pengungsian mandiri yang sifatnya berada di dekat rumah
masing-masing. Nah, BNPB juga sudah menyiapkan dukungan logistik yang diperlukan sekiranya nanti sesuai dengan dinamika di lapangan. Artinya ini masih dinamis, datanya juga masih kita terus berkembang, tetapi pada dasarnya ketika ada bencana yang menimpa masyarakat, tentu saja ada dukungan insentif perbaikan dari pemerintah seperti yang sudah sejauh ini kita lakukan di tempat-tempat lain, seperti penggantian rumah rusak, kemudian dana tumbuh hunian dan seterusnya. Oke, baik, tadi dilaporkan ada 26 rusak rumah, kemudian fasilitas pendidikan, ada juga aula. Tapi kalau untuk infrastruktur, Pak Muhari, apakah ada kerusakan misalnya jalan atau fasilitas lainnya? Untuk fasilitas publik dan fasilitas kritis, karena di situ juga ada waduk ya, bendungan, ini kita masih berkoordinasi dengan PUPR yang memiliki kewenangan di situ, dan mungkin nanti untuk langkah-langkah antisipasinya juga BNPB akan berkoordinasi dengan kementerian yang memang terkait tusi dan kewenangannya ada di situ. Oke, baik, kami nantikan nanti Pak Muhari bagaimana perkembangan di sana, terutama di episode gempa di Kabupaten dan juga Kota Bekasi. Terima kasih Pak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB telah bergabung bersama kami. Jangan beranjak, saudara, kami akan kembali dengan informasi bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate turun. Pertumbuhan kredit perbankan juga melambat sangat tajam. Padahal ekonomi melesat sampai 5,12% di kuartal 2. Lazimkah kondisi ini terjadi? Bagaimana merasionalisasi kebijakan ini dengan angka pertumbuhan ekonomi yang gemilang? Kami akan kembali dalam Kompas Bisnis bersama dengan rekan saya Putri Oktaviani yang akan mewawancarai Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Sudah 4 kali saudara Bank Indonesia memotong bunga acuan alias BI Rate dari awal tahun 2025. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 20 Agustus menggunting bunga acuan sebesar 25 basis poin. Sejak awal tahun secara keseluruhan BI Rate turun 1 persen poin. BI Rate Juli merupakan rekor terendah sejak RDG November 2022. Ada sinyal menarik yang dilempar Bank Indonesia. Ke depan, Bank Sentral akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sejalan dengan rendahnya perakiraan inflasi dengan tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah. Perlu dicatat saudara, suku bunga acuan Bank Indonesia turun saat ekonomi justru sedang meroket ke 5,12%. Ada data menarik lain yang ditunjukkan Bank Indonesia. Saat ekonomi meroket, laju pertumbuhan kredit justru menukik ke bawah. Rinciannya, Mei masih tumbuh 8,43%, Juni 7,79% dan Juli 7,03%. Bank Indonesia bilang perilaku perbankan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Antara lain tercermin pada standar penyaluran kredit atau lending standard yang meningkat. Perbankan juga lebih memilih menempatkan kelebihan likuiditas pada surat-surat berharga. Dalam RDG, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio bilang ekonomi global masih tidak pasti, tetapi ekonomi Indonesia berpeluang membaik. Secara keseluruhan, trennya pertumbuhan ekonomi global akan menurun, inflasinya akan kecenderungan menurun, arah kebijakan moneter akan akomodatif, tapi tentu saja dalam jangka pendek karena ketidakpastian, kebijakan revisi tarif itu masih dinamis, masih akan terus bergerak. Inilah yang membawa suatu ketidakpastian pasar keuangan global jangka pendek. Dua, mengenai pertumbuhan ekonomi terkini pasca data PDB kuartal 2 2025. Tadi kami sampaikan hasil pembahasan kami di rapat Dewan Gubernur di semester 2 ini
pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan membaik. Satu, karena memang kinerja ekspor yang masih akan terus membaik ke berbagai negara dengan tentu saja dampak resiprocal tariff yang lebih rendah dari perkiraan, sehingga kinerja ekspor masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dunia. Indonesia, mohon maaf. Nah, saudara, wajarkah atau lazimkah BI Rate turun saat ekonomi melesat? Lazimkah penyaluran kredit melambat saat ekonomi melesat? Kompas Bisnis akan tanya ke Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Selamat pagi, Mas Joshua. Selamat pagi, Okta. Mas Joshua, ini kan dikatakan ekonominya melesat, tapi kenapa sih bunganya turun? Bukankah penurunan bunga itu selalu identik dengan pro-growth dilakukan saat ekonomi sulit gerak ataupun sebagai rem, justru ketika lajunya sangat cepat hingga bunga turun nih untuk mencegah supaya ekonominya nggak overheat gitu? Ya, yang pertama adalah melesat itu adalah relatif ya. Jadi kalau kita bicara apakah pertumbuhan ekonomi 5,12% itu apakah benar-benar dirasakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah, masyarakat berpenghasilan rendah, pertama. Lalu juga kalau kita bicara forward looking ke depannya, kita bicara kebijakan suku bunga kebijakan Bank Indonesia ini adalah forward looking, kebijakan yang forward looking. Artinya Bank Indonesia juga tentunya melihat bagaimana potensi kondisi ekonomi ke depannya, khususnya di semester kedua, yang dimana tadi sudah disampaikan juga bahwa kondisi semester 2 memang penuh tantangan, khususnya apalagi dengan implementasi kebijakan tarif PRAM yang sudah mulai berlaku di awal Agustus, sehingga kami justru melihatnya adalah kinerja ekspor justru akan mengalami perlambatan di kuartal ketiga ini. Dan ditambah lagi juga dengan beberapa indikasi lainnya, seperti misalkan kalau kita melihat di kuartal kedua dengan adanya banyaknya libur nasional, kita terdoronglah spending. Nah, di kuartal dan semester kedua ini memang kurang lebih tidak banyak libur ya, sehingga itu diperkirakan makanya kondisi spending masyarakat pun juga mungkin akan sedikit terhambat, sehingga memang diperlukanlah intervensi kebijakan, dalam hal ini stimulus dalam hal kebijakan moneter, yakni wujudnya adalah penurunan suku bunga untuk dapat bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi di semester kedua. Yang diharapkan ini pun juga dikombinasikan ya dengan akselerasi dari belanja pemerintah, yang dimana ini baru mulai kelihatan ya di bulan Juni tahun ini, baru saja mulai di akhir kuartal kedua, yang harapannya ini jangan lagi terjadi di kedepannya, agar penurunan suku bunga dari Bank Indonesia ini bisa lebih efektif lagi, bisa mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi untuk seluruh lapisan masyarakat, sehingga ekonomi kita akan bisa lebih sustain lagi ke depannya. Oke, berarti tadi ada bagaimana faktor eksternal tadi soal bagaimana tarif Trump, kemudian juga salah satunya kalau dari internalnya adalah soal bagaimana spending dari masyarakat. Ini artinya apa? Ada indikasi Mas Joshua concern dari BI ini soal daya beli, ada concern pada inflasi inti yang terus rendah? Ya, kalau kita bicara tentu ya ruang penurunan itu kalau Pak Peri sampaikan beberapa RDG sebelumnya, ruang itu tetap terbuka. Artinya dua faktor utamanya adalah memang inflasi, ekspektasi inflasi yang tetap rendah. Yang kedua adalah memang stabilitas rupiah yang terkendali. Nah, terkendalinya ekspektasi inflasi ini, pertama adalah kita membacanya juga inflasi dari sisi mana, dari sisi permintaan kah atau dari sisi supply. Kalau kita bicara sisi sisi permintaan, memang ada indikasi memang kondisi permintaan perekonomian pun juga mengalami pelemahan ya. Oleh sebab itu, maka latar belakang di mana mengapa inflasi ini inti, yakni yang mengindikasikan tadi permintaan dari perekonomian ini masih lemah, yakni kalau bahasa teknisnya disampaikan output gap, yaitu masih negatif, artinya ini mendorong ataupun memberikan ruang untuk penurunan suku bunga. Jadi kami tetap menyatakan bahwa keputusan dari Bank Indonesia pada RDG bulan ini dengan memangkas suku bunganya itu tepat ya, dan ini memang di luar konsensus ya. Sebagian besar ekonom di bulan ini menyatakan mempertahankan suku bunga ya, tapi ini sejalan dengan proyeksi kami ya, bahwa di bulan ini memang BI masih memiliki ruang untuk memangkas suku bunganya karena tadi inflasinya tetap terkendali, dan ini memang betul mengindikasikan tadi beberapa
lapisan masyarakat khususnya kelas menengah ini masih mengalami penurunan daya beli, sehingga ini perlu distimulasi dengan penurunan suku bunga, dan sehingga tadi ini akan bisa mendorong pemulihan dari sisi daya beli khususnya kelas menengah. Oke, jadi catatan bahwa keputusan BI ini tepat, semoga harapannya juga bisa diakselerasi nih sama perbankan. Mas Joshua, yang juga jadi catatan nih soal adalah pertumbuhan kredit perbankan yang terus melambat. Kalau dari catatan BI itu pada Juli 2025 tumbuhnya 7,03, ini menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya 7,77%. Nah, perlambatannya ini kan makin tajam. Oke, kita paham jika investasinya naik signifikan, tapi lazim nggak kredit turun saat investasinya naik dan terjadi saat ekonominya naik? Jangan-jangan pertumbuhan ekonomi sekarang kayaknya pemerintah overclaim gitu dengan kondisi sekarang. Nah, sebenarnya kalau kita ini juga mestinya dipertanyakan juga. Artinya data PDB kuartal 2 di mana investasi yang meningkat hingga PMTB-nya ya mendekati 7%, itu kan juga agak bertentangan dengan pertumbuhan kredit yang cenderung melambat. Namun kalau kita telusuri lebih dalam lagi, mengapa pertumbuhan kredit ini melambat? Investasi ini ternyata cukup banyak dipengaruhi ataupun disupport ya oleh dana internal, artinya retain earning, ya artinya mungkin dana keuntungan sebelumnya ditahan gitu ya, artinya jadi sektor usaha ataupun dunia usaha tidak menggunakan kredit perbankan untuk melakukan ekspansi ataupun investasi, sehingga tadi pertumbuhan kreditnya pun juga mengalami pelemahan. Itu dalam kasus kredit modal kerja ataupun kredit investasi. Lalu terkait dengan kredit konsumsi, tentunya tadi masih berkaitan dengan kelas menengah ataupun secara konsumsi secara umum ya, di mana tadi misalkan untuk beberapa konsumen kecenderungannya saat ini masih menunda misalkan untuk pembelian perumahan ataupun pembelian mobil ya. Saat ini justru terjadi tren behaviornya down trading, artinya yang misalkan masyarakat sebelumnya beli mobil baru, saat ini justru malah kecenderungannya beli mobil bekas ya. Itu terindikasi juga misalkan pembiayaan multi finance di mobil-mobil bekas itu meningkat sangat signifikan sekali. Artinya nyata sekali bahwa permintaan kredit baik itu konsumsi dan juga seluruh modal kerja di juga investasi ini cenderung mengalami pelemahan, karena tadi investasinya disupport oleh dana internal, karena mungkin beberapa sektor misalkan pertambangan dan juga perkebunan CPO masih mendapatkan windfall komoditas sehingga dana cash-nya masih berlebih, sehingga tidak membutuhkan lagi belum membutuhkan pembiayaan dari perbankan. Dan tadi sisi lainnya ada konsumsinya, masyarakat pun juga menunda belanja, sehingga permintaan kredit konsumsi pun juga tertahan seperti itu. Oke, ini yang perlu dijelaskan oleh pemerintah. Soalnya kalau misalnya lihat kondisinya nih, kayaknya masyarakat juga lagi ngerem nih buat ngambil kredit. Mas Joshua, teknis tapi sebenarnya ini menarik juga. Sebagai penegasan, Bank Indonesia kan bilang juga nih, perilaku perbankan itu cenderung hati-hati dalam menyalurkan kredit. Antara lain tercermin pada standar penyaluran kredit atau lending standard yang meningkat. Sebenarnya apa nih, perbankan kita nih melihat ada faktor resiko nggak ke depan? Ya, kalau kita melihat dari proyeksi ya ekonomi global dari IMF, World Bank, ADB yang menyatakan bahwa pertumbuhan global tahun depan ya, tentu perbankan juga melihat risiko kan nggak mungkin melihatnya 1-2 bulan ke depan saja, tapi melihatnya 1-2 tahun ke depan. Dan melihat risiko ke depannya kan ini dampak dari tarif Trump ini kan cukup masif ya, dan ini sekalipun memang mungkin dampak langsungnya untuk exposure produk industri manufaktur kita yang terekspos ke Amerika Serikat, ini mungkin dampaknya relatif kecil yang seperti disampaikan juga oleh Menteri Keuangan 2 hingga 3% terhadap PDB. Tapi kita perlu antisipasi dampak tidak langsungnya, karena tarif ini juga dikenakan terhadap seluruh mitra dagang utama Indonesia, Jepang, Eropa, ASEAN, negara-negara di ASEAN. Ini pun juga akan terkena. Artinya permintaan ekspor Indonesia dari negara-negara tersebut yang juga notabene terkena risiko tarif oleh Amerika, ini pun juga akan terkena dampaknya. Artinya tentu kita melihat, perbankan juga tentunya melihat bahwa risiko ada di sana, dan juga terkait juga tadi dengan kondisi pelemahan daya beli kelas menengah. Artinya tentunya perbankan pun juga dengan kondisi tersebut, terus appetite-nya dalam hal ini lending standarnya pun juga diperketat ya, karena melihat juga bahwa kinerja misalkan kredit UMKM, misalkan risiko kreditnya trennya menunjukkan tren yang meningkat dalam 1-2 tahun terakhir ini, sehingga
hal itu saya pikir sangat rasional bagi perbankan untuk mengetatkan lending standardnya dan karena kembali lagi yang perlu kita ingat adalah bahwa sektor perbankan adalah will always follow the economy. Ketika ekonominya melambat, ya tentunya perbankan akan cenderung mengerem. Pada saat ekonominya menunjukkan pertumbuhan, dengan sendirinya saya pikir perbankan pun juga akan terus mendorong intermediasi perbankannya, fungsi intermediasinya kepada sektor real. Jadi ini bukan berarti perbankan menahan, tapi tentunya karena tadi ada faktor risiko di depannya sehingga ya perbankan cenderung memperketat lending standard kreditnya. Oke, berarti ini menjadi sebuah langkah preventif. Tentunya tadi soal bagaimana akrobatnya Presiden Trump dan juga bagaimana dampaknya ke asumsi nilai tukar rupiah. Nanti kita lanjutkan kembali Mas Joshua dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kompas Bisnis kembali menemani Anda, Saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Mas Joshua, tadi kalau dikatakan misalnya nih perbankan kayaknya agak bisa dikatakan ya hati-hati lah gitu, jadi preventif karena ngelihat kondisi saat ini. Nah, jadi kapan kira-kira perbankan ini menurunkan bunga kredit mereka, kalaupun belum, apa dan siapa penghalangnya? Ya, kalau kita bicara kapan, tentu transmisi ke suku bunga ini akan terus bekerja ataupun berlanjut ya, dan ini tentunya akan dan ada prosesnya ya. Kalau kita bicara pada saat suku bunga acuan BI let's say diturunkan, itu ada waktu 1 bulan setidaknya ya pada saat perbankan menyesuaikan suku bunga deposito, karena ada waktu kewajiban perbankan pun juga menginformasikannya kepada nasabah ya jika ada mau menurunkan suku bunga deposito. Nah, setelah suku bunga deposito ini turun, tentunya ada waktu lagi, jarak waktu antara sampai dengan nanti suku bunga kredit ini juga diturunkan. Dan ini sangat akan bervariasi dari masing-masing perbankan, bagaimana kondisi dari risiko kreditnya atau NPL-nya dari perbankan tersebut, ataupun dari sisi kondisi likuiditasnya yang tidak bisa dipukul rata, karena ada bank-bank yang mungkin likuiditasnya cenderung ample sehingga mungkin penyesuaian suku bunganya bisa relatif lebih cepat. Namun juga ada bank-bank yang relatif likuiditasnya relatif ketat sehingga tentunya pada saat penyesuaian suku bunga kredit ya ini tidak bisa cepat karena suku bunga dana pihak ketiganya pun juga masih relatif tinggi ya, sehingga oleh sebab itu ya ini memang akan case by case dari masing-masing bank terkait dengan kondisi likuiditas dan juga risiko kreditnya. Namun kami meyakini bahwa perbankan akan tentunya karena ini mengingat suku bunga BI adalah reference rate, adalah suku bunga referensi, tentunya perbankan akan mengikuti tentunya suku bunga acuan BI tersebut. Namun proses ataupun time lag-nya ini akan membutuhkan waktu. Namun besaran dan juga waktunya ini akan sangat bergantung kembali lagi kepada kondisi masing-masing perbankan. Oke, acuannya udah turun terus dari BI, tapi tentu yang jadi catatan perbankannya mau nggak nih ikutan, karena atau janjian tadi lagi hati-hati banget nih ngeliat bagaimana kondisi. Oke, Mas Joshua, rupiah di era APBN ini juga naik ke 16.500. Bukankah ini bisa dikatakan jadi apa ya? Ada sinyal keraguan fundamental ekonomi Indonesia, atau bukankah ini artinya ada premi resiko di dalam negeri, meskipun Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang ini tuh karena ada akrobatnya Presiden Trump gitu. Ya, satu sisi memang kami melihat bahwa ini tentunya antisipatif ya, mitigasi bahwa yang tadi risiko yang kami sampaikan bahwa ada risiko globalnya ya, dari Trump, dari pelambatan China, lalu juga dari geopolitik Timur Tengah. Namun juga kami melihatnya ini juga ada inkonsistensi, artinya dari sisi asumsi pertumbuhan ekonominya optimis 5,4%. Namun kalau kita lihat dari sisi nilai tukar rupiahnya tentunya ini agak sedikit konservatif ya, artinya agak kurang sejalan ya. Namun kalau kita memakai kacamatanya pemerintah, artinya mengapa pemerintah menggunakan asumsi yang cenderung lebih konservatif terhadap rupiah? Kami melihat bahwa kalau nanti sekiranya rupiah
ini kan rata-rata ya, rata-rata asumsi rupiah pada era APBN ini kan rata-rata. Artinya kalau nanti realisasinya di bawah ataupun lebih baik daripada 16.500, let's say 16.000, tentu ini kan memberikan dampak yang lebih positif ya kepada kepada anggaran ataupun pada APBN kita. Jadi artinya mungkin lebih baik sedikit konservatif dari sisi rupiahnya, karena nanti mungkin dampaknya akan jauh lebih besar ya, karena kalau misalkan pemerintah memasang terlalu optimis kepada rupiahnya, nanti kalau misalkan terjadi gejolak yang tidak diantisipasi, tentunya nanti akan bisa berimbas juga nanti kepada misalkan ada penambahan belanja, let's say misalkan kepada belanja subsidi, energi dan lain sebagainya. Tentu ini akan bisa mendorong pembengkakan defisit APBN ke depannya, dan itu yang mungkin diantisipasi untuk dimitigasi oleh pemerintah. Jadi saya pikir itu menjadi salah satu dasar mengapa pemerintah memasang asumsi 16.500 pada era APBN 2026 mendatang. Oke, meskipun tetap ada nada optimistik begitu ya dengan 16.500, tapi harapannya bisa kurang dari 16.500. Nah, ini jadi catat lagi bahwa tadi kalau kembali lagi bagaimana BI udah menurunkan BI rate, tapi harapannya juga diikuti perbankan, meskipun juga Bang tadi hitung-hitungan gimana preventifnya dengan adanya faktor-faktor dari eksternal tadi, supaya tentunya bisa kerek ekonomi nih Mas, dan juga kondisinya bisa dikatakan kalau ekonominya lagi oke, ya kondisinya benar-benar oke, agar nggak jadi pertanyaan buat investor maupun juga publik. Terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata Mas Joshua Pardede sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Saudara, hasil tes DNA menunjukkan anak Lisa Mariana bukan anak Ridwan Kamil. Selanjutnya, Barreskrim Polri akan melakukan gelar perkara kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap selebgram Lisa Mariana. Informasinya usai jeda. Saya Adisti Larasati masih menemani Anda dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, usai mengumumkan hasil tes DNA, Direktorat Tindak Pidana Siber Ditipit Siber Barreskrim Polri segera menggelar perkara kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap selebgram Lisa Mariana. Namun demikian, Kasubdit 1 Ditipit Siber Barreskrim Polri Kombes Rizky Agung Prakoso belum memastikan kapan gelar perkara akan dilakukan. Rizky mengatakan gelar perkara dilakukan guna menetapkan tersangka dalam kasus yang dilaporkan RK terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dengan terlapor Lisa Mariana melalui sejumlah media sosial. Hingga kini saudara Ditipit Siber Barreskrim Polri masih mendalami laporan pencemaran nama baik yang diajukan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana 11 April 2025 yang lalu. Jadi tentunya dari penyidik terkait dengan informasi ini kita akan melakukan langkah-langkah untuk memberikan kepastian hukum. Mungkin langkah yang paling dekat adalah kita akan melakukan gelar perkara terkait dengan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan kemudian. Demikian Mas, terima kasih. Barreskrim Polri segera menggelar perkara kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap selebgram Lisa Mariana. Dan lebih lengkapnya kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Triksi Valensina di Barreskrim Polri. Triksi, setelah kemarin Barreskrim sudah mengungkap hasil tes DNA Ridwan Kamil tidak cocok dengan anak selebgram Lisa Mariana, kapan gelar perkara akan segera dilakukan untuk penetapan tersangka? Triksi. Yang dipastikan adalah secepatnya gelar perkara ini akan dilakukan oleh Barreskrim, atau dalam hal ini adalah penyidik, karena memang statusnya saat ini sudah naik ke penyidikan, mengingat bagaimana hasil tes DNA ini sudah disampaikan dan ini akan menjadi acuan dalam penyidikan. Lantaran juga sekalipun ada dari hasil tes DNA ini menyebutkan ketidakcocokan DNA ataupun juga non-identik antara DNA anak dengan DNA Ridwan Kamil, namun yang harus dipastikan adalah bagaimana proses hukum ini ataupun juga proses laporannya harus terus berjalan, sehingga gelar perkara ini menjadi langkah yang awal ataupun juga langkah terdekat yang harus dilakukan dari penyidik untuk kemudian menentukan status hukumnya, termasuk juga status dari
terlapor, yakni Lisa Mariana. Karena memang sudah ada beberapa hal yang dikumpulkan oleh penyidik. Dalam hal ini ada setidaknya 12 saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan, termasuk juga Lisa Mariana dan juga Ridwan Kamil. Termasuk juga ada keterangan-keterangan yang diminta dari ahli bahasa, ahli ITE, dan juga ahli hukum pidana. Dan juga diperkuat dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan baik dari dokumen elektronik, sampel suara, surat-surat, hingga yang terakhir kemarin adalah hasil dari tes DNA. Tentu kan ini sudah dikumpulkan semuanya, maka dari itu penyidik harus melakukan gelar perkara untuk menentukan bagaimana status laporannya, bagaimana status terlapor, termasuk juga apakah kemudian nanti penyidik akan mengumumkan siapa yang dilihat sesuai dengan alat bukti, 2 alat bukti minimal yang sudah sah ini tersangka dari laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Ridwan Kamil kepada Lisa Mariana. Nah, inilah yang kemudian kita akan nantikan, Adisti dan juga saudara, terkait dengan gelar perkara termasuk juga kelanjutan dari kasus ini. Nah, tapi kemarin kalau misalnya dari hasil tes DNA yang sudah disampaikan dalam press conference, ada tanggapan-tanggapan juga yang dikeluarkan. Yang pertama misalnya kita melihat tanggapan dari Lisa Mariana yang diunggah dalam sosial medianya, menyebutkan bahwa dirinya ini menduga ada rekayasa dari hasil tes DNA, tidak menerima hasil dari tes DNA tersebut, dan juga meminta untuk diusut tuntas. Sementara kalau misalnya kita melihat dari penasihat hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, menyebutkan bahwa meskipun saat ini proses hukumnya berjalan, Ridwan Kamil masih menempuh pertimbangkan langkah-langkah hukum, tapi tidak menutup kemungkinan ataupun juga membuka jalur untuk damai. Jadi memang ada kemungkinan-kemungkinan yang disampaikan oleh penasihat hukum, selain misalnya jalur hukum adalah jalur damai. Akan ada negosiasi atau mungkin perbincangan yang akan dilakukan untuk menempuh jalur lain. Nah, inilah yang juga kita saksikan bersama-sama, Adisti dan juga saudara, bagaimana dari dua pihak ya, baik dari kepolisian maupun juga dari pihak antara terlapor dan juga pelapor, apakah kemudian ini akan ada finalnya ataupun juga akhirnya dari kasus-kasus yang kemudian juga sudah sampai saat ini terbuka. Dan kalau misalnya terakhir kita melihat juga bagaimana backstory-nya ini, sudah ada gugatan, lalu kemudian laporan sudah mencapai Bareskrim. Tentu saja yang harus dinantikan adalah apakah memang ada hasil dari laporan maupun juga dari gugatan yang memang saat ini juga masih berjalan dua-duanya. Yang kita juga harus nantikan terdekat adalah kapan gelar perkara dilakukan dan apa hasil dari laporan penyidik yang saat ini sedang menggodok dari hasil bukti-bukti maupun juga keterangan-keterangan yang dikumpulkan sampai saat ini. Adisti. Baik, terima kasih informasi jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan juga juru kamera Riki Sultana melaporkan langsung dari Bareskrim Polri. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan, jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Masuk di paruh terakhir Sapa Indonesia Pagi, saudara. Israel meningkatkan serangan ke Gaza di wilayah di bawah rencana pendudukan. Puluhan warga sipil tewas. Kepulan asap terlihat di beberapa lokasi di wilayah Gaza saat Israel melanjutkan operasi militer di wilayah tersebut. Serangan bertubi terjadi 10 hari berturut-turut sejak rencana pendudukan Israel. Sedikitnya 33 orang tewas termasuk anak-anak dalam serangan yang terjadi Rabu dini hari. Meletus sejak 22 bulan lalu, konflik Israel-Hamas masih saja panas dan kini tarik ulur gencatan senjata memecah belah pengungsi warga Gaza. Penduduk kota Gaza yang mengungsi terpecah belah mengenai potensi kesepakatan gencatan senjata yang dapat memungkinkan mereka pulang ke rumah. Ada yang optimis bahwa gencatan senjata bakal terrealisasi, tapi ada warga yang merasa gencatan senjata adalah harapan yang sia-sia. Demikian Sapa Indonesia Pagi hari ini, saudara. Saya Breman Atenaya. Dan saya Adisti Larasati. Sampai jumpa.